Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian yang beranggotakan 1. Sita Kolili, 2. Amaradea Puspitasari, 3. Igna Septi Pradani. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses penetapan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jenis-jenis anggaran. Anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional atau operating budget terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Sedangkan anggaran keuangan atau financial budget meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Sistem penyusutan anggaran. Sistem penyusutan anggaran meliputi 1. Sistem anggaran induk tradisional, yaitu sistem anggaran induk tradisional pada dasarnya merupakan sistem anggaran mental, budgeting atau ZBB, yaitu sistem CBB. Manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan ditaksirkan biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. CBB dimulai dengan pembuatan daftar semua aktivitas atau program yang disebut paket keputusan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap paket keputusan diperangkat menurut arti pentingnya bagi manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada planning, programming, and budgeting system, yaitu PPBS ini lebih mirip dengan CBB dibandingkan anggaran induk konvensional. Sistem pemrograman perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada output atau program aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pendekatan penyusunan anggaran. Terdapat 2 pendekatan ekstern dalam penyusunan anggaran induk, yaitu 1. Pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down, dan 2. Pendekatan akar rumput atau bottom-up. Berdasarkan pendekatan manajemen tingkat atas, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Di dalam pengumpulan informasi untuk penganggaran meliputi 1. Perkiraan penjualan,
yaitu dasar yang digunakan untuk penyusunan anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Apabila perkiraan penjualan ditentukan secara cermat dan akurat, maka tahap berikutnya dalam proses penganggaran juga akan dapat lebih diandalkan. Yang kedua, ada perkiraan variabel lainnya, yaitu perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam penganggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas yang terkait juga diperlukan. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan penjualan juga dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan biaya. Penyusunan anggaran operasional. Bagian pertama anggaran induk adalah anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi dianggarkan. Berikut ini adalah komponen anggaran operasional. 1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. 5. Anggaran overhead. 6. Anggaran persediaan akhir barang jadi. 7. Anggaran harga pokok penjualan. 8. Anggaran biaya pemasaran. 9. Anggaran biaya riset dan pengembangan. 10. Anggaran biaya administrasi. Yang terakhir ada anggaran laporan laba rugi. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Anggaran penjualan menunjukkan penjualan perusahaan berfluktuasi menurut musim. Sebagian besar penjualan, 75%, dilakukan pada kuartal 2 dan 3. Perusahaan juga memperkirakan harga jual genteng beton meningkat dari Rp70 per unit pada kuartal 3. Akibat terjadinya perubahan harga dalam satu anggaran, maka pada kolom yang menunjukkan aktivitas 1 tahun digunakan harga rata-rata Rp75 sama dengan Rp1.200.000.000 dibagi 16 juta unit. Rumus anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan sama dengan unit dijual dikali harga jual per unit. Berikut tabel pengerjaannya. Di dalam tabel tersebut ada unit penjualan, harga jual per unit, dan penjualan. Pada kuartal 1, unit penjualan sebesar Rp2 juta dikali harga jual per unit sebesar Rp70, maka hasilnya Rp140 juta. Dan pada kuartal 2, 3, dan 4 cara pengerjaannya sama seperti pada kuartal ke-1. Dalam setahun totalnya Rp1.200.000.000. Anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan penjualan akhir. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi, perlu dipastikan bahwa pabrik mampu memproduksi sejumlah perkiraan penjualan. Produksi yang harus dijadwalkan pada tingkat yang efisien sehingga tidak terjadi fluktuasi kerja yang besar. Anggaran pembelian bahan baku. Setelah anggaran produksi selesai disusun, kemudian disusun anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Anggaran pembelian bahan baku disusun dengan format yang sama dengan anggaran produksi. Jumlah anggaran pembelian bahan baku didasarkan pada jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dan persediaan bahan baku.
Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan biaya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Anggaran tenaga kerja langsung harus sesuai dengan anggaran produksi, anggaran pembelian, dan semua bagian anggaran induk lainnya. Anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada unsur overhead ini tidak terdapat hubungan input-output yang mudah diidentifikasi. Biaya overhead terdiri dari dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Seperti overhead, biaya pemasaran dapat dipecah dalam komponen tetap dan variabel. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Anggaran biaya administrasi. Anggaran operasional terakhir yang perlu disusun adalah anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan. Anggaran biaya pemasaran terkait biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lain-lain. Anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi digantikan dengan anggaran pembelian barang dagangan. Anggaran tersebut mengidentifikasi kualitas setiap barang yang dibeli untuk dijual kembali, biaya per unit barang, dan biaya pembelian total. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lain termasuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan anggaran pengeluaran modal. 1. Anggaran kas. 2. Anggaran neraca. 3. Anggaran laporan arus kas. Keunggulan anggaran tradisional. Menurut Halim menyatakan bahwa penerapan anggaran tradisional memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan-keunggulan anggaran tradisional adalah sebagai berikut. 1. Penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. 2. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta nomor 3, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Selain memiliki keunggulan, anggaran tradisional juga memiliki kelemahan, yaitu kritik terhadap anggaran induk tradisional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berikut ini. 1. Berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. 2. Statis dan tidak dinamis. 3. Berorientasi hasil bukan proses. Berikut ini kritik dan alternatifnya. 1. Orientasi departemen. Dalam penganggaran tradisional, setiap departemen mengembangkan anggarannya sendiri. Anggaran setiap departemen kemudian akan digabungkan
untuk menyusun anggaran perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, bersifat statis. Anggaran statis adalah anggaran yang disusun pada satu tingkat aktivitas. Sifat statis anggaran bertambah dengan digunakannya anggaran tahun terakhir sebagai dasar untuk menyusun anggaran tahun sekarang. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi hasil terkait erat dengan sifat statis. Orientasi pada hasil daripada proses dapat mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Perbandingan anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Anggaran statis penting untuk perencanaan, tetapi kurang berguna untuk pengendalian. Alasannya adalah karena tingkat aktivitas yang diperkirakan jarang sama dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Anggaran fleksibel. Anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas, atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya, disebut anggaran fleksibel. Dimensi perilaku dalam penganggaran. Tema yang mendasari dimensi keperilakuan penganggaran adalah etika. Pentingnya anggaran dalam evaluasi kinerja dan peningkatan gaji dan promosi dapat mendorong tindakan yang etis. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Ciri tersebut meliputi 1. Umpan balik mengenai kinerja yang sering. Manajer perlu mengetahui seberapa baik mereka melakukan tugasnya sebelum tahun berakhir. Penyediaan laporan kinerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa berhasil usaha mereka dan memberi mereka waktu untuk melakukan tindakan koreksi dan mengubah rencana jika diperlukan. 2. Insentif keuangan dan non-keuangan. Sistem penganggaran yang baik mendorong perilaku yang memiliki keselarasan tujuan. Insentif adalah cara yang digunakan untuk mendorong manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, penganggaran partisipatif. Salah satu masalah anggaran yang memengaruhi perilaku adalah tingkat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran induk yang akan diberikan oleh manajer tingkat atas kepada manajer tingkat menengah dan bawah. 4. Standar realistis. Jumlah yang dianggarkan akan digunakan sebagai pedoman kinerja. Oleh karena itu, anggaran baru didasarkan pada kondisi dan ekspektasi yang realistis. 5. Keterkendalian biaya. Pandangan konvensional menyatakan manajer harus dimintai tanggung jawab hanya terhadap biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer yang bersangkutan. 6. Banyak ukuran kinerja. Organisasi sering melakukan kesalahan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajer. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.